Assalamualaikum. Hai, nama saya Andini Putri atau biasa dipanggil Bu Dini. Kalian bisa via kalau kalian mau menanyakan tentang video pembelajaran ini atau ada yang salah atau apapun itu, bisa kalian komen atau juga bisa kalian DM ke aputriuti 1696 atau bisa juga kalian kirim ke email yaitu andinip0196@gmail.com. Oke, mungkin kalau nantinya ada salah-salah kata atau ada koreksi dari kalian, bisa kalian nanti tulis di kolom komentar atau via yang lain. Oke ya. Sekarang kita akan memulai materi yaitu tentang persamaan trigonometri. Oke, di sini ada persamaan trigonometri. Mungkin kalian sudah memahami atau mengingat kembali persamaan trigonometri. Mungkin ada yang merasa kayaknya pernah belajar ini deh di kelas 10 gitu. Atau ada lagi yang ngerasa kayaknya udah paham deh gitu. Oke, sekarang di sini kita ulang lagi di persamaan trigonometri untuk kelas 11. Pada saat kalian di kelas 10, kalian mempelajari persamaan trigonometri ini ada di matematika wajib. Sedangkan pada saat kalian kelas 11 melaksanakannya di dalam matematika peminatan. Oke, karena bekalnya sudah kalian dapatkan pada saat kalian kelas 10, otomatis kalian sudah bisa kembali membuka atau mengingat kembali pelajaran pada saat di kelas 10. Yang buku kelas 10-nya masih ada, bisa dibuka kembali, atau bukunya yang sudah dipinjam ke teman atau apapun itu minta kembali lagi karena kita akan mengulangi pembelajaran pada saat kalian di kelas 10. Oke, persamaan trigonometri. Mungkin kalian kebayangnya udah ketemu lagi sama sin, cos, tangen atau kosekan atau sekan dan teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut tentang persamaan trigonometri. Di sini ada persamaan trigonometrinya secara sederhana dan ada juga pertidaksamaan trigonometri. Oke, kita mulai. Di sini ada prasyaratnya. Masih ingatkah Anda dengan materi trigonometri yang telah kalian pelajari di kelas 10? Ayo, masih ada yang ingat? Atau sudah lupa? Atau pura-pura lupa? Atau ada juga yang malas mengingatnya kembali? Oke. Di sini kita akan mempelajari lagi untuk mempelajari materi trigonometri kali ini. Bekal yang wajib kalian pahami dan kalian ingat adalah perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Oke, di sini ada kata-kata tentang sudut istimewa. Otomatis kita akan berjumpa kembali dengan tabel sudut istimewa. Ada yang masih ingat tabelnya? Apa ada yang lupa? Mungkin lebih banyak yang lupa daripada yang ingat, atau lebih banyak yang ingat. Ya, berharap sih lebih banyak yang ingat ya. Tapi kalau lupa nggak apa-apa, jangan khawatir. Di sini kita akan memperlihatkan lagi ke kalian tentang tabel sudut istimewa. Oke, di sini bisa kalian lihat ada tabelnya. Di sana ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dan sudutnya ada sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Sampai sini sudah mulai mengingat kembali ya. Mungkin ada yang oh iya ini sudutnya, ini tabelnya, ada yang segala macam. Ya oke lah, gak apa-apa. Namanya manusia, kalau lupa itu wajar, ya enggak? Oke. Di sini mungkin ada beberapa guru biasanya disuruh bikin tabel sudut istimewa. Nah, sebenarnya tujuan guru untuk menyuruh siswanya membuat tabel sudut istimewa adalah agar siswanya ingat, karena pada saat kalian menulis dan kalian melafalkan, otomatis itu akan terekam di otak kalian.
dan insya Allah kalian akan ingat, akan terus ingat gitu dengan tabelnya, karena mau melakukan dan kita sambil bicara itu memori untuk mengingatnya lumayan cukup besar, karena sepengalaman saya seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita mulai ke pembahasan atau pembukaannya tentang persamaan trigonometri. Kita coba lihat, perhatikan contoh persamaan trigonometri di bawah ini. Kita lihat di sini ada contoh yang pertama, itu sin X sama dengan setengah. Contoh yang kedua ada cos 2X min 1 sama dengan 0. Dan contoh yang ketiga ada 3 tangen P sama dengan 1. Ayo, apakah kalian sudah dapat menarik kesimpulan dari contoh di atas? Ada yang sudah mulai memahami tentang persamaan trigonometri, atau ada juga yang masih belum bisa menyimpulkan atau masih ada yang bingung? Kita coba tarik kesimpulannya ya. Di sini, kesimpulan yang dapat kita tarik adalah persamaan trigonometri merupakan persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. Jadi, variabelnya itu bentuknya adalah trigonometri, dan bentuk trigonometri itu sudah pasti tentang sin, cos, tangen, dan yang lain. Oke, di sini ada big konsepnya, atau ada 3 hal yang bisa kita gunakan otomatis yang harus kalian pahami dan kalian ingat, yaitu ada 3 hal. Apa saja itu? Kita coba lihat. Yang pertama, pengertian tentang nilai fungsi trigonometri pada sudut lancip. Yang kedua, pengertian tentang nilai fungsi trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Yang ketiga, pengertian perioditas dalam fungsi trigonometri. Sebenarnya 3 hal ini sudah kalian dapatkan pada saat kalian kelas 10. Dan ini adanya biasanya di awal-awal pada saat bab tentang trigonometri, atau di bab terakhirnya pada saat kalian kelas 10, yaitu di semester 2. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan persamaan trigonometri, di sini sudah saya rangkum atau sudah Ibu rangkum rumus persamaan trigonometri. Rumusnya ini otomatis yang harus kalian pahami agar kalian dapat memecahkan permasalahan persamaan trigonometri. Oke, di sini bisa kalian lihat rumus persamaan trigonometri ini sebenarnya terbagi menjadi 2, yaitu dalam satuan derajat dan dalam satuan radian. Oke, dan sudutnya itu bisa berupa X atau alfa. Oke, di sini ada sin, ada cos, ada tangen. Oke, di sini akan Ibu bacakan tentang dalam satuan derajat terlebih dahulu, lalu dalam satuan radian ya. Dalam satuan derajat, kita mulai dari sin X derajat sama dengan sin alfa derajat. Rumusnya adalah X sama dengan alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Yang kedua, yaitu ada cos X derajat sama dengan cos alfa derajat. Dalam rumusnya ini adalah X sama dengan alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan min alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. Yang terakhir, di sini ada tangen X derajat sama dengan tangen alfa derajat. Rumusnya adalah X sama dengan alfa derajat ditambah K dikali 180 derajat. Oke, untuk memahaminya cukup mudah ya, karena di tangan hanya ada satu rumus
dan dia menggunakan derajatnya itu adalah 180 derajat, sedangkan di cos dan di sin menggunakan 360 derajat. Oke, sekarang Ibu bacakan maksudnya rumus persamaan trigonometri dalam satuan radian. Oke, kita mulai satu-satu. Kita mulai dari sin. Sin x derajat sama dengan sin alfa derajat. Rumusnya adalah x sama dengan alfa derajat ditambah k dikali 2pi, atau x sama dengan pi dikurang alfa ditambah k dikali 2pi. Untuk cos x derajat sama dengan cos alfa derajat, rumusnya adalah x sama dengan alfa derajat ditambah k dikali 2pi, atau x sama dengan min alfa derajat ditambah k dikali 2pi. Dan untuk yang terakhir yaitu tangan x derajat sama dengan tangan alfa derajat. Rumusnya adalah x sama dengan alfa derajat ditambah k dikali pi. Oke, untuk pi itu kalian sudah pada paham kan? 1 pi itu adalah 180 derajat. Sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan, yaitu maksudnya di dalam derajat menggunakan derajat, yaitu 360 derajat dan 180 derajat, sedangkan di radian kalian menggunakan pi atau radiannya tersebut ya. Dan kita lihat di contoh di rumusnya itu, di sin dalam satuan radian disebutkan adalah k dikali 2pi, sedangkan pi itu adalah 180 derajat. Jadi 180 dikali 2 yaitu 360 derajat. Sebenarnya sama saja ya. Hanya perbedaannya nanti pada saat kalian menggunakan dalam satuan derajat hasilnya adalah derajat, dan kalau kalian menggunakan satuan radian hasilnya adalah radian. Perbedaannya hanya seperti itu saja. Lalu bagaimana cara mengaplikasikannya dalam permasalahan persamaan trigonometri? Oke, untuk mengaplikasikannya kita lanjut ke dalam contoh. Oke, tapi sebelum lanjut ke dalam contoh, kalian pahami dulu rumusnya. Kalau sudah paham, kita mulai ke contoh. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh persamaan trigonometri. Oke, di sini udah ada rumus yang sinnya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh sin. Di sini ada sin x sama dengan sin alfa, di mana rumusnya adalah x sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat, atau x sama dengan 180 dikurang alfa ditambah k dikali 360 derajat. Oke, di sini saya minta maaf. Kenapa? Karena tulisannya agak sedikit berantakan karena belum terbiasa menulis di atas pen tablet gitu ya. Jadi kalau jadi kayak cakar ayam ya nggak apa-apa lah, yang penting agak kelihatan lah ya. Oke, di sini contohnya adalah sin x sama dengan setengah, di mana atau intervalnya adalah x lebih besar dari 0 derajat dan x tidak lebih dari 480 derajat. Oke, sekarang langkah yang pertama adalah kita langsung mulai, atau kita tulis dulu. Coba kita di sini jawab. Oke. Sin x sama dengan setengah. Nah, kira-kira maaf, ini setengah. Nah, kira-kira x-nya ini atau derajatnya ini atau sin x-nya yang nilainya setengah adalah sin berapa? Berarti kan sin 30 ya. Berarti kita bisa tuliskan sin x sama dengan sin 30 derajat. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada sin x
di sini sin X juga ya, sama dengan sin 30 derajat. Berarti 30 derajat ini si siapa? Yaitu si alfanya. Oke, di sini kita lingkarin biar ketahuan kalau ini adalah alfa. Oke, sampai sini paham? Yuk, kita lanjut lagi. Kalau kita sudah mengetahui sin X-nya dan sin alfanya, artinya kita bisa langsung mensubstitusikannya ke dalam rumus. Oke, kita tulis dulu rumusnya di sini. X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, atau ini maaf ya tulisannya kalau kurang jelas. Oke, sebentar. Ya, kita mulai lagi. 180 alfa ditambah K dikali 360 derajat. Oke, sekarang kita langsung mensubstitusikannya. Nah, di sini ada K. Nah, K ini apa sih? Nah, K ini adalah sebenarnya bilangan bulat positif. K merupakan bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif itu apa? Berarti kan dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Berarti kita di sini bisa memisahkan. Kita misalkan K-nya adalah sama dengan 0. Oke. Kita sudah memisahkan K sama dengan 0. Artinya di sini kita udah mulai bisa langsung mensubstitusikannya. Di sini X sama dengan alfa. Alfanya berapa? Alfanya di sini kan 30. Artinya kita langsung substitusikan, alfanya adalah 30. Ditambah karena di sini kita K-nya memisahkan adalah 0, maka kita tulis 0 dikali 360 derajat. Nah, setelah itu kita langsung operasikan. Di sini 30 ditambah 0 dikali 360 yaitu 0, maka hasilnya adalah 30 derajat. Jangan lupa derajat ya. Sini kita ada ketinggalan derajat. Oke. Nah, di sini berlaku juga, yaitu untuk yang untuk yang 180 dikurang. Berarti di sini juga kita memisahkan K-nya adalah 0. Berarti X sama dengan 180 dikurang alfanya itu tadi berapa? 30. Kita masukkan 30 ditambah K. Karena K-nya udah kita misalkan, berarti kita langsung bisa mensubstitusikan K-nya itu adalah 0. Oke, maaf agak lama karena belum terbiasa ya. Lanjut, kita tulis X 180 dikurang 30 yaitu 150. Jangan lupa derajatnya. Oke, saya suka tertinggal derajatnya. 0 dikali 360 adalah 0, maka hasilnya adalah 150 derajat. Oke, di sini batasnya yaitu 480, maka bisa kita lanjut atau kita memisahkan K-nya itu adalah sama dengan 1. Oke, kita misalkan K sama dengan 1. Kita perlakukan sama. Di sini X sama dengan, alfanya tadi berapa katanya? 30. Kita tulis 30 ditambah K-nya itu kita misalkan 1 dikali 360 derajat. Oke, berarti di sini 30 derajat ditambah 1 dikali
360 derajat adalah 360 derajat, maka hasilnya adalah 390 derajat. Oke, yang satu sudah, berarti kita bisa langsung ke sebelahnya nih, rumus yang satunya lagi, yaitu dimana X sama dengan 180 dikurang 30 derajat ditambah K-nya kita substitusikan, yaitu 1 dikali 360 derajat. Oke, maka sama dengan 180 dikurang 30, yaitu 150 derajat ditambah 360 kenapa pakai titik? Nanti disangkanya kali 360 derajat. Hasilnya berapa? Berarti tinggal 150 ditambah 360, yaitu adalah 510. Oke, kita tulis 510 di sini. Oke, kita lihat di sini sudah ada 390, di sini ada 590. Kita lihat di sini katanya batasnya adalah 480. Maka bisa kita bilang stop dulu di sini, atau kalian mau coba langsung ke, kita misalkan K sama dengan 2, boleh, bebas. Tapi menurut saya kalau di sini yang sudah besar, artinya kemungkinan di K sama dengan 2 pun hasilnya dua-duanya besar. Artinya yang memenuhi syarat atau intervalnya itu adalah di sini, yaitu yaitu kita kotakin. Di sini ada 30, di sini ada 150 dan 390. Apakah masuk? Ya, tetap masuk karena dia intervalnya adalah sampai 480. Artinya himpunannya adalah agak sedikit lama ya karena belum terbiasa. Berarti himpunannya adalah, atau HP-nya kayaknya kurang bagus ya, kita ulang dulu sebentar. Di sini HP-nya, maka yang memenuhi adalah 30 derajat. Komanya kurang, 150 derajat dan 390 derajat. Artinya ini adalah hasilnya. Berarti hasil dari sin X sama dengan setengah, dimana intervalnya adalah X lebih besar dari 0 derajat dan X tidak lebih besar dari 480 derajat, maka himpunannya adalah 30 derajat, 150 derajat, dan 390 derajat. Dan itu dimana K-nya sama dengan 0 dan K-nya sama dengan 1. Sampai sini sudah bisa dipahami? Masih cukup mudah kan? Sekarang kita masuk ke dalam contoh cos. Ya, mohon maaf, sebenarnya tadi udah recording dengan sambil saya menulis seperti yang contoh tadi sin, tapi karena satu dan lain hal akhirnya recordingnya tadi tidak ke save. Akhirnya saya coba bikin ulang tapi dengan yang sudah ada nih tulisannya ya. Jadi coba kita ulas satu-satu, semoga kalian paham ya. Di sini ada cos. Cosnya udah kita tulis nih di sini. Rumus dari cos yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 2pi, atau X sama dengan min alfa ditambah K dikali 2pi. Di sini ada contohnya yaitu 2 cos X sama dengan 1, dimana intervalnya adalah X tidak lebih besar dari 0, X lebih besar dari 0 dan X tidak lebih besar dari 2pi. Kalau di sini bentuknya 2 cos X sama dengan 1, maka kita harus membuatnya dia menjadi tunggal.
yaitu bagaimana tunggal maksudnya adalah menjadi cos-nya itu sendiri, tidak ada angka 2-nya ini. Oke, artinya kita harus merubahnya dulu, merubah bentuk. Di sini kita tulis 2 cos X sama dengan 1, maka cos X sama dengan 1, karena di sini bentuknya perkalian kita ubah, kita pindahkan ke sebelah kanan, maka dia jadi pembagian, yaitu jadi cos X sama dengan 1/2. Setelah itu di sini cos X nya sudah menjadi tunggal, maka kita harus cari tahu nih nilai cos yang hasilnya setengah itu berapa. Maka kita dapatkan adalah pi/3. Berarti cos X sama dengan pi/3. Artinya si pi/3 nya ini, oke, dikotakin. Pi/3 ini adalah si alfa. Maka kita bisa dapat pi/3 ini sebagai alfa. Kalau sudah seperti ini, artinya kita bisa langsung mensubstitusikannya ke dalam rumus dengan memisalkan kembali K-nya, yaitu mulai dari angka 0. Jangan lupa K itu adalah bilangan bulat. Ya, jangan lupa K ini sebenarnya adalah bilangan bulat positif, yaitu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke? Sekarang kita substitusikan K-nya itu adalah 0, maka X sama dengan alfanya itu adalah tadi pi/3. Kita substitusikan pi/3 ditambah K-nya 0 dikali 2pi. Akhirnya kita mendapatkan yaitu hasilnya pi/3. Kita coba substitusikan ke rumus yang satunya lagi, dimana min alfa maka menjadi min pi/3 ditambah 0 dikali 2pi, maka hasilnya adalah min pi/3. Oke, udah kita substitusikan semua, K sama dengan 0, artinya kita boleh mensubstitusikan kembali, yaitu K sama dengan 1. Di sini kita langsung aja, X sama dengan pi/3 ditambah K-nya itu adalah 1 dikali 2pi, maka hasilnya adalah 7pi/3. Oke, kita substitusikan lagi di rumus yang satunya. Oke, tadi udah ketemu hasilnya itu 7pi/3. Maka kita langsung substitusikan ke rumus yang satunya lagi, yaitu X sama dengan min pi/3 ditambah 1 dikali 2pi, yaitu hasilnya adalah 5pi/3. Sekarang kita lihat intervalnya, yaitu katanya X lebih besar dari 0 dan X tidak lebih kecil dari 2pi. Maka mana saja yang masuk ke dalam interval, yaitu adalah pi/3 dan 5pi/3. Artinya himpunannya adalah hanya pi/3 dan 5pi/3. Sampai sini selesai. Oke, ini sudah selesai, artinya kalian bisa mengulang lagi kalau kalian kurang paham, dan mengulang lagi kembali videonya kalau kalian kurang paham. Dan jangan lupa terus latihan agar kalian terus paham tentang persamaan trigonometri. Oke, kalau ada salah-salah mohon maaf, dan kalau tulisannya kurang jelas saya juga mohon maaf. Kalau menurut kalian ada yang keliru, silakan di komen atau bisa langsung DM ke Instagram saya, atau bisa juga kirim email yang sudah saya sebutkan tadi di awal video. Oke, jangan lupa di komen kalau ada yang salah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.